Pada video saya yang kelima, bagian kedua, 3, dan 4 selanjutnya, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan seputar keberadaan dinosaurus dan konsekuensinya. Untuk menjawab atau membahas berbagai masalah tersebut, saya membahas beberapa teori dan berbagai kemungkinan atau konsekuensi. Semua penjelasan saya bersumber dari sejumlah buku, misalnya The Answer. Hasil diskusi dengan beberapa pemikir, misalnya Profesor T. Hao-Liong, fisikawan dari ITB, dan berbagai sumber online yang konsisten. Hanya sebagian kecil yang merupakan sintesis pemikiran saya sendiri. Itu pun didasarkan pada sejumlah premis atau asumsi dasar yang sudah ada sebelumnya. Pada video 5 bagian kedua ini, saya membahas dua pertanyaan, yaitu bagaimana menjawab kesenjangan waktu yang panjang antara zaman dinosaurus dan zaman manusia. Selanjutnya, apakah hewan-hewan purba berkoeksistensi dengan manusia? Bila iya, kapan? Selamat menyimak. Bagaimana menjawab kesenjangan masa antara zaman dinosaurus dan zaman manusia? Kita beranjak dari dua asumsi, yaitu pertama, semua jenis dinosaurus tidak muncul dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Asumsi kedua, durasi waktu pemisah yang sangat panjang sebenarnya tidak sepanjang yang dipercaya selama ini. Yuk, kita bahas satu persatu. Dinosaurus tidak muncul sekaligus pada waktu yang sama. Gambar berikut menunjukkan periode kemunculan berbagai jenis hewan purba, termasuk dinosaurus, ditinjau dari segi geologi. Harap jangan mendasarkan diri pada angka tahunnya ya, sampai ratusan juta tahun. Dari segi Alkitab, jelas sekali Allah pun tidak menciptakan makhluk hidup berupa hewan itu sekaligus. Paling tidak, berbagai hewan diciptakan pada dua periode hari yang terpisah. Mungkin tiap jenis hewan pun diciptakannya satu persatu, didesain satu persatu, tidak muncul sekejap sekaligus. Selanjutnya tentang durasi waktu. Durasi waktu tidak sepanjang seperti yang dihasilkan menurut ilmu geologi. Hal ini pernah saya bahas dalam video keempat tentang penanggalan karbon 14. Singkatnya, penentuan usia benda atau artefak purbakala dengan metode radioaktif perlu dikoreksi sebagai akibat fenomena air bah. Karena angka usia yang dihasilkan sebenarnya tidaklah setua yang ditunjukkan. Meskipun demikian, ada teori kesenjangan yang mencoba menjelaskan kemungkinan kemana larinya waktu geologi yang begitu panjang, ratusan juta tahun itu, yaitu gap theory atau teori kesenjangan. Gap theory menyatakan bahwa ada kesenjangan waktu yang sangat lebar, alias ada kesenjangan waktu yang sangat panjang antara kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Ke dalam gap itulah mayoritas waktu geologi yang ratusan juta tahun itu tertumpah. Bahwa telah ada suatu bumi yang utuh dengan berbagai hewan purba di dalam masa itu, sebelum hancur dan kacau atau void. Ada dua hal yang diduga terjadi pada masa gap tersebut, yaitu kejatuhan iblis. Ada firman bahwa iblis dilemparkan ke bumi. Yang kedua, jatuhnya meteorit raksasa. Menurut teori gap tersebut, setelah void, yaitu ayat kedua, belum terbentuk kosong, formless, empty. Setelah itu barulah Allah memulai suatu penciptaan yang baru, yang dikenal sebagai penciptaan selama 6 hari, seperti yang sudah kita kenal dengan baik. Namun, konsep kehancuran dan kematian para dinosaurus di Kejadian pasal 1 ayat 1 tersebut ada yang menilainya tidak alkitabiah.
karena fenomena kematian dinosaurus tidak mungkin terjadi sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Dosa berakibat tidak hanya pada kematian fisik manusia, tapi juga berefek pada kerusakan alam, termasuk kematian hewan. Pendirian bahwa tidak ada kematian sebelum Adam berdosa juga ada yang membantahnya. Dikatakan sebagai hal yang tidak saintifik, tidak ilmiah. Kita tidak mendiskusikannya di sini ya. Lebih jauh, teori ini menguraikan makna hari penciptaan tidak harus diartikan sebagai 24 jam hari biasa, melainkan ada gap atau kesenjangan waktu antar hari yang jangka waktunya bisa ribuan tahun. Lagi pula matahari dan bulan baru diciptakan pada hari keempat. Bagaimana dikatakan jadilah pagi, jadilah petang, masing-masing untuk hari ke-1 sampai hari ke-3, bila kedua benda penerang itu belum ada. Sepertinya pemahamannya bukanlah siklus siang dan malam seperti yang baru ada pada Kejadian 1 ayat 14, melainkan mungkin merupakan suatu siklus yang lain, mirip, mungkin dengan mengandalkan rotasi bumi juga. Karena itulah, saya lebih memilih kemungkinan adanya gap antar hari penciptaan. Apalagi pengertian hari di sini yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Yom, bisa diartikan tidak hanya sebagai hari 24 jam. Namun penafsiran ini tidak serta-merta mengakomodasi secara sempurna kesenjangan waktu antara skala geologi dan penafsiran Alkitab versi hari 24 jam untuk menjelaskan koeksistensi manusia dan makhluk purba. Masih ada penjelasan-penjelasan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas apakah hewan-hewan purba berkoeksistensi dengan manusia? Bila ya, kapan? Kita beranjak dari dua asumsi. Yang pertama, semua hewan purba adalah ciptaan Tuhan di hari kelima dan keenam. Yang kedua, sebelum dosa masuk ke dalam dunia melalui manusia pertama, tidak ada kematian fisik. Jadi, tentulah mereka berkoeksistensi dengan manusia di zamannya, namun tidak semua. Sejumlah dinosaurus ada yang bertahan hidup, ada pula yang mengalami kepunahan. Dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin berikut ini. Yang pertama, punah pada periode antara setelah dosa pertama terjadi dan sebelum Bahtera Nuh. Yang kedua, yang masih hidup ikut masuk Bahtera Nuh sehingga berkoeksistensi di zaman Ayub. Yang ketiga, punah setelah keluar dari Bahtera sebelum zaman Ayub. Yang keempat, punah sesudah zaman Ayub. Konsekuensinya, manusia-manusia yang lahir setelah kepunahan hewan-hewan purba tertentu tidak lagi menyaksikan hewan-hewan tersebut. Kepunahan suatu makhluk masih menjadi ancaman saat ini. Misalnya punahnya burung dodo, kira-kira 300 tahun yang lalu. Tampaknya di kala itu belum ada upaya-upaya konservasi hewan langka segencar sekarang. Masalah kemudian timbul. Bukankah selama ini dipercaya bahwa semua dinosaurus punah massal akibat meteorit raksasa yang menghantam bumi, menyebabkan musim dingin berkepanjangan, dan diduga ini terjadi pada masa gap yang telah dijelaskan di muka. Namun, Alkitab tidak mencatat ada peristiwa maha besar meteorit raksasa yang menghantam bumi, dan seterusnya. Bagaimanapun, ada pendapat seorang ahli yang menyatakan bahwa dinosaurus mungkin saja punah karena suatu penyakit. Ya, memang diperlukan bukti-bukti yang lebih banyak. Pada video 5 bagian ketiga berikutnya, saya akan membahas 3 pertanyaan lain, yaitu apakah lapisan-lapisan bumi tempat ditemukan makhluk purba dalam bentuk sisa ya, fosil, jejak, dan sebagainya menunjukkan urutan evolusi atau urutan kehadiran hewan-hewan purba. Saya juga akan mencoba membahas nanti dinosaurus jenis apa saja yang dicatat dalam Alkitab, dan apakah dinosaurus masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh? Bagaimana? Semoga apa yang saya uraikan bermanfaat.
Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Mohon bantuan para sahabat untuk mendukung channel saya ini dengan mensubscribe-nya. Dan berharap para sahabat bisa men-share bila menjadi berkat bagi para sahabat. Tuhan memberkati.